Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang soli dan solihah? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali akan belajar bersama, yaitu masih dalam tema 1. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita akan mempelajari muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, yaitu tentang menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Oke, sebelum kita belajar bersama, mari kita semua berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya, sikap berdoa. Baik, ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, masih ingat nggak pada pekan lalu materi tentang PPKN yang Ustazah sampaikan, yaitu tentang sila berapa? Iya, sila yang pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu tentang apa? Ya, tentang mensyukuri karunia Tuhan. Nah, seperti kita di sini yang beragama Islam, tentu kita semua harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah sudah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Contohnya apa? Ya, seperti kita bisa belajar, bisa berjalan, bisa membaca, bisa makan, minum, ya, dan masih banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan. Jadi, jangan lupa kita untuk selalu bersyukur. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sila yang kedua. Bagaimana bunyinya? Ada yang masih ingat? Iya. Pancasila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo, siapa yang masih ingat lambangnya? Iya, lambangnya adalah mata rantai yang berbentuk lingkaran. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman, saling menghormati, menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, ini dia gambar lambang sila kedua. Kalian perhatikan, ya, yaitu mata rantai yang membentuk lingkaran. Manfaat sikap bersatu di sekolah adalah sebagai berikut. 1. Terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib. Jadi jika kita dengan teman-teman bisa bersatu, maka kita dapat belajar dengan nyaman, belajar dengan tertib, sehingga akan menghasilkan yang baik. Ya, jadi jika kita bisa bersatu, ya, maka suasananya akan nyaman, sehingga kita enak belajarnya di sekolah. Yang kedua, terjalin persaudaraan yang erat di sekolah. Jadi jika kita bersatu dengan teman-teman, hubungan kita akan semakin dekat, seperti layaknya keluarga. Bisa saling menyayangi, saling menghargai, dan saling membantu. Yang ketiga, dapat saling membantu jika mengalami kesulitan. Nah, jika ada teman kita yang sedang mengalami kesulitan, maka kita bersegera untuk membantu. Ya, kita di sini dalam satu kelas, dalam satu sekolah, itu ibarat satu keluarga. Jadi, kita harus saling membantu.
Ya. Yang keempat, mencegah terjadinya perselisihan. Nah, di sini kita bisa hidup rukun, ya. Tidak ada perselisihan di antara teman-teman. Nah, inilah manfaat sikap bersatu di sekolah. Semoga anak-anak bisa selalu menjaga persatuan di antara teman-teman. Oke? Contoh keberagaman atau perbedaan di sekolah. Tentu di antara teman-teman, teman yang satu dengan teman yang lain itu ada perbedaan. Misalkan perbedaan kegemaran, ya. Contohnya yaitu ada yang suka bermain kelereng, ada yang suka bermain boneka, ada yang suka membaca buku, dan yang lainnya. Itu merupakan perbedaan kegemaran, ya. Di dalam satu kelas mungkin berbeda-beda. Ini contohnya. Kemudian keberagaman yang kedua yaitu perbedaan cita-cita. Nah, tentu anak-anak punya cita-cita ya. Kalau besar pengen jadi apa nih? Nah, contohnya ada yang pengen jadi dokter, ada yang ingin jadi guru, atau ada juga yang ingin jadi polisi. Ada lagi yang ingin jadi dosen ataupun astronot, ya, ataupun yang lainnya. Itu adalah perbedaan cita-cita. Kemudian, perbedaan olahraga atau kesukaan. Di bidang olahraga sukanya apa? Di antara teman-teman satu kelas, kadang kita ada yang sama dan ada yang berbeda. Nah, contohnya apa? Yaitu ada yang suka sepak bola, ada yang suka bulu tangkis, ada lagi yang suka kastik, ada yang suka renang, dan lainnya. Nah, ini adalah contoh keberagaman atau perbedaan di sekolah. Contoh menyikapi keberagaman atau perbedaan. Yaitu, 1. Dengan menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Jadi walaupun pendapat kita dengan teman kita berbeda, kita harus bisa menghargai. Yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Kita harus saling menghormati walaupun itu berbeda dengan kita, ya. Jaga sikap saling menghormati. Yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Jadi di dalam berteman, kita tidak boleh memilih yang ini saja, yang itu saja. Nah, tidak seperti itu. Kita berteman dengan siapapun walaupun itu berbeda. Menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Manfaat hidup rukun di sekolah. Yang pertama, memiliki banyak teman. Ya, jadi dari kita bisa rukun dengan teman-teman, kita dapat memiliki banyak teman. Kemudian manfaat yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Hubungan kita jadi semakin dekat. Yang ketiga, tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Nah, inilah manfaat dari hidup rukun di sekolah. Tentunya anak-anak semua harus bisa saling menjaga sikap, harus bisa menjaga tingkah laku, ya, bisa saling rukun dengan teman-teman. Jadi, nih, di sini manfaatnya ada 3. Jadi, kita bisa banyak teman, hubungan kita dengan teman semakin dekat, ya. Kemudian tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib.
manfaat kerjasama di sekolah. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Misalnya, kerja bakti membersihkan kelas. Jadi jika kita dapat bekerja sama dengan baik, maka pekerjaan bisa cepat selesai. Ya, di sini contohnya seperti membersihkan kelas ya. Jadi mungkin di dalam piket harian ya, seperti itu. Kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, maka pekerjaannya akan cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan dengan bersama-sama. Jadi ketika kita bisa saling bekerja sama, semuanya bekerja, maka pekerjaan terasa lebih ringan walaupun itu pekerjaan yang memberatkan. Kemudian yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi dari sikap kerjasama itu akan memperkuat hubungan, memperkuat persatuan di antara anak-anak semuanya. Ya, memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, di sini kalian bisa lihat contoh anak-anak yang sedang bekerja bakti. Di situ semuanya bekerja. Ada yang mengepel, ada yang menyapu, ada yang membuang sampah ya. Ini adalah contoh kerjasama di sekolah. Oke anak-anakku semuanya, Ustazah sudah menjelaskan tentang pengamalan sila kedua, yaitu di antaranya saling menghargai, saling menyayangi, menghargai perbedaan ya atau keberagaman. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian, perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah kalian membuat tabel dan tuliskan keberagaman yang ada di antara anggota keluarga kalian. Kemudian, diskusikan pertanyaan berikut ini. Ya. Yang A, adakah persamaan dan perbedaan antara anggota keluarga kalian? Yang B, bagaimana cara kalian menyikapi perbedaan yang ada? C, apakah kamu telah mengamalkan sikap menghargai perbedaan? Nah, kemudian yang ketiga yaitu tuliskan hasil diskusi kalian di buku tugas. Nah, di sini Ustazah sudah buatkan contoh kolom ya atau tabel. Yang pertama yaitu kolom untuk nomor. Kalian tulis nama anggota keluarga kalian. Kemudian kolom yang kedua, kegemaran. Kolom yang ketiga, kolom yang keempat, makanan kesukaan. Kemudian kolom yang kelima, cita-cita. Nah, misalkan Ustazah kasih contoh nih. Yang nomor 1, misalkan nama ayah. Namanya Tony misalkan. Atau namanya Tono. Kegemarannya suka membaca. Nah, kemudian makanan kesukaannya pisang goreng. Kemudian cita-citanya polisi. Nah, seperti itu. Yang nomor 2 dan 3 kalian tulis ya. Itu hanya sebuah contoh. Nanti kalian bisa kerjakan sesuai dengan keberagaman yang ada di keluarga kalian. Bisa difahami anak-anak semuanya? Oke, insya Allah bisa ya. Oke anak-anakku semuanya, itulah materi hari ini. Semoga apa yang sudah Ustazah jelaskan, anak-anak bisa benar-benar mengerti dan memahami. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan baik, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Dan jangan lupa tetap membantu orang tua di rumah. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan dan Ustazah ucapkan barakallah untuk Ananda yang semuanya yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke semuanya, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Yuk semuanya,
ucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sudah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.